Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan Natal atau khotbah Natal Fakultas Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen hari ini, Minggu 17 Desember 2023, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1. Demikian tertulis, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Horasma di tasbina. Yahobu menjua-jua. Jua-jua. Hari ini kita melaksanakan perayaan Natal, di mana kita mengenang ribuan tahun atau 2023 tahun yang lalu bayi Yesus terlahir di Bethlehem di kandang domba. Dan kita tidak sedang mengharap Yesus datang kali kedua dengan kelahirannya sebagai manusia lagi, karena masa itu telah berlalu. Dia telah terlahir di Bethlehem, dia gradual bertumbuh menjadi anak yang besar, bijak dan mengajar, lalu dia meninggal, mati, wafat untuk menebus dosa manusia, turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan dia sekarang berada di surga dan belum kembali ke bumi. Dan pada perayaan Natal ini kita sedang mengenang dia terlahir sebagai manusia. Tetapi sembari menanti kali kedua kedatangannya ke dunia ini, bukan lagi seperti bayi, tapi dia akan datang dengan kemuliaannya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi peristiwa Natal yang kita rayakan hendak mengenang dua hal. Yang pertama, mengenang kelahirannya sebagai manusia dan berkarya di dunia ini menebus kita. Dan yang kedua ialah sedang menanti kedatangannya kali kedua untuk menghakimi kita. Dan pada masa penantian inilah kita sedang merayakan Natal. Natal adalah sebuah peristiwa besar. Dia terjadi dulu, kini, dan yang akan datang. Lahir itu tidak tertentu, dibatasi waktu. Kalau nanti kita baca Lukas 2 ayat 11, dikatakan di situ apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kapankah dia lahir? Hari ini. Jadi pada hari ini, setiap kita membaca teks suci itu, maka Yesus hadir dan lahir hari ini. Maka dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita baca tahun 2023, dia hadir di sini, lahir di sini, dan berkarya di sini. Karena itu perayaan Natal sejatinya tidak hanya dilaksanakan Desember, tetapi setiap hari adalah Natal. Yesus hadir di hati, pikiran, tindakan kita. Kalau hanya Desember dia hadir, maka ada banyak orang berbuat baik pada saat Desember. Ada banyak orang yang berkarya pada saat Desember. Pergi ke panti asuhan memberi Indomie, Supermie, atau membeli beras, membeli makanan, lauk pauk, minyak goreng, beras. Tapi setelah itu abai melakukan kebaikan. Itu namanya Yesus hanya berkarya Desember. Atau mungkin muncul lagi nanti pada Paskah atau Jumat Agung. Sehingga secara garis besar karya Yesus itu dikenal orang hanya dua kali, yaitu Natal dan Paskah. Padahal ada lagi karya-karya Yesus yang luar biasa yang tak pernah kita lakukan dan hayati, sehingga kita hanya terjebak pada perayaan Natal dan perayaan Paskah. Kalau mungkin kita cek di Fakultas Teknik Sipil UHN ini, apakah ada panitia turunnya Roh Kudus? Ada panitia naiknya Yesus Kristus ke surga? Ada panitia Yesus Kristus apalagi Pentakosta turun ke bumi? Tidak ada. Yang diangkat panitia hanyalah Natal dan Paskah. Selainnya hilang. Padahal ada 5 perayaan besar kekristenan: Natal, Jumat Agung, Paskah,
kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Tetapi kelima ini tidak bisa kita rayakan secara bersamaan, tetapi karena waktu tahun gerejawi kita pisah perayaannya. Tetapi pada masa-masa itu kita merayakan Natal, hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Pada Natal kali ini kita akan membahas tema peliharalah kasih persaudaraan. Ada 3 kata di sini. Pertama peliharalah, yang kedua kasih, yang ketiga persaudaraan. Kata pelihara kalau kita kaji secara sederhana, ini berarti suatu tindakan aktif yang kontinu, yang terus menerus kita kerjakan secara sadar supaya ada output luaran yang akan kita dapatkan dari memelihara itu. Kalau kita punya peliharaan di kampung atau di rumah atau mungkin di kos-kosan kita, ada bunga yang kita pelihara, atau mungkin ada ayam, ada kucing, ada anjing, dogi kita pelihara, gimana sikap kita? Apakah sekali kasih makan sudah? Atau sekali siram bunga selesai, lalu tahun depan baru ambil hasil? Atau kita pelihara dengan continue, dengan memerhatikan jenis makanan-makanan, jenis air, jenis pupuk yang kita suguhkan kepada yang kita pelihara. Kalau setiap hari kita kasih kucing ikan teri, terus ikan teri mulai lahir sampai mati, mungkin kucing itu meninggalkan rumah kita. Karena ketika dia pergi ke rumah tetangga, dia makan ayam goreng di sana, maka dia tinggal di sana. Karena di rumah kita hanya ikan teri. Atau kita melihara dogi yang kita kasih hanya nasi doang, nasi tok. Ya mungkin dia terus di rumah kita karena dogi setia, tapi dia menggerutu kepada kita. Gimana ya Tuanku ini pelit kali. Mulai Januari sampai November nggak mau kasih apa-apa. Tiba Desember ketakutan aku katanya. Mau dijadikan tambu. Itu. Memelihara itu adalah tindakan kerja aktif yang sekaligus memerhatikan menu-menu yang akan kita berikan supaya kita dapat feedback, supaya kita dapat sesuatu yang baik daripadanya. Kalau tidak, ngapain pelihara bunga, ngapain pelihara dogi, ngapain pelihara ayam? Karena kita butuh sesuatu daripadanya, maka kita pelihara. Lalu kalau kita tidak punya sesuatu yang baik, peliharalah kasih dan persaudaraan. Lalu ngapain kita pelihara kasih ini? Lalu ngapain kita pelihara persaudaraan ini? Udah, setelah lahir selesailah. Setelah mendaftar di fakultas teknik, udah selesai. Tunggu wisuda nanti 4 tahun lagi. Ngapain pelihara kasih persaudaraan? Ngapain butuh persekutuan ini? Ngapain butuh BEM? Ngapain butuh kumpulan-kumpulan fakultas teknik? Ngapain perlu alumni? Toh tidak butuh kita kasih persaudaraan. Main sendiri saja. Ternyata kita angkat tema ini. Berarti ada sesuatu hal yang hendak kita bayangkan terjadi pada semua mahasiswa fakultas teknik sipil ini, dan bagi alumni dan juga bagi sivitas akademika UHM. Sehingga berdampaklah Natal tahun ini. Kita punya sesuatu harapan setelah kita pelihara kasih dan persaudaraan, kita menuai yang baik. Sambil contoh, nanti saudara, Bapak Ibu boleh pilih contoh ini. Nanti di rumah belilah 2 jambu yang manis. Lalu letakkanlah dia di sebuah tempat satu, lalu di tempat terpisah satu lagi. Ini soal dampak ya, soal feedback nanti, soal kontinuitas, soal memelihara. Kepada jambu yang satu katakan setiap pagi, "Hai jambu, kau manis sekali, cantik sekali. Kalau kupangan, kumakan," maksud dua kupangan. "Kalau kumakan, maka engkau akan memberikan energi yang baik pada saya. Kamu jambu yang bermanfaat." Itu setiap hari, pagi sore atau pagi siang sore. Katakan itu terus kepada jambu yang satu.
kepada jambu yang lain, katakan, hei jambu, kau jambu yang tak manis kau, jambu yang pahit, tak bermakna, tak berguna kau, kurang ajar kau. Terus menerus katakan itu kepada dia. Tunggu 2 minggu. Apa yang terjadi? Nanti coba ya, saya sudah coba. Jambu yang sering kita umpet, sering kita marahi, sering kita katakan yang negatif, continue kita lakukan kepada dia intimidasi, continue kita lakukan kepada dia hal-hal buruk. Jambu itu 2 minggu nanti lihat dia akan makin kecil dan hitam membusuk. Tetapi jambu yang satu, setiap hari kita memuji dia, memberi pujian, memberi sanjungan, memberi sesuatu yang berdampak positif dari dia. Jambu itu tetap segar, bugar, dan tidak kisut. Percaya tidak percaya, nanti pulang dari sini beli jambunya segera. Kalau tidak ada apa dampaknya, telepon saya kasih nanti ke panitia telepon. Kalau tidak ada dampaknya, supaya kalian katakan pembohong itu pendeta harap itu, kalian bilang nanti. Ya, saya sudah buktikan. Atau mungkin beli jambu pergi ke pasar mahal atau malas. Udah ambil aja air putih, gelas pertama dan gelas kedua. Kepada gelas yang pertama katakan, hai air kristalmu bagus, kau bening. Kalau engkau diminum akan menambah energi kepada saya, kepada tubuh saya. Itulah kepada dia. Terus menerus. Kepada gelas yang satu, air yang sama. Katakan, hei air, kau jelek kali kau. Tak bisa kau diminum, kau pahit, mungkin kau racun kau, mematikan kau. Kurang ajar kau. Nah itu. Lihat nanti. 2 minggu. Kepada gelas yang sering kita hujat, sering kita maki, dia akan hitam airnya. Mengapa? Enggak tahu saya. Kalian kan fakultas teknik sipil, bisa saja diteliti. Kepada air yang sering kita puji, dia akan tetap mengkristal putih, jernih, tidak ada perubahan. Jadi di fakultas teknik sipil ini apa yang kalian pelihara? Sering mengumpat orang, sering mencaci orang, sering membuli orang, atau sering memuji orang, sering mengatakan yang baik terhadap orang, sering memberikan yang terbaik bagi orang. Terserah kalian pilih mana nanti. Kepada dosen, apa yang kalian katakan? Dosen killer kau, dosen mematikan kau. Atau, ini dosen yang baik, budiman. Dosen yang menolong saya, dosen yang mengerti saya. Mana kata-kata yang kalian pelihara di kampus? Itu akan berdampak bagi dirimu dan sivitas akademika. Ini yang penting kita renungkan pada perayaan Natal ini. Yang hadir itu, yang lahir itu berdampak apa bagi kita? Yesus yang kita rayakan lahir di Betlehem itu berdampak apa bagi kita? Sebagai mahasiswa, sebagai alumni, sebagai pemerhati, sebagai dosen, sebagai sivitas akademika. Apakah kelahiran Yesus itu hanyalah perayaan saja? Saya tertarik dengan buku acara ini karena tampaknya panitia memisahkan ibadah dan perayaan. Terkadang perayaan Natal tidak bisa membedakan mana ibadah, mana perayaan. Perayaan Natal itu berlangsung sepanjang tahun. Ibadah Natal hanya terjadi pada Desember. Saya ulangi, perayaan Natal itu bisa berlangsung sepanjang tahun, tapi ibadah Natal hanya terjadi pada Desember. Apa maksudnya? Lagu-lagu Natal kita surga bergema tidak mungkin kalian dengar pada Februari, Maret, April sampai November. Tidak mungkin diperdengarkan. Itu hanya terjadi pada saat Desember, masa-masa Advent dan Natal. Tapi merayakan Yesus yang lahir, melakukan kebaikan, tindakan aktif, memberikan pujian, memberikan hal-hal yang membuat orang bersuka cita, itu harus berlangsung sepanjang tahun. Maka Natal itu tidak hanya dirayakan pada malam Natal ini saja bagi fakultas teknik sipil. Rayakan itu kala engkau kuliah. Rayakan itu kala engkau bertemu dengan teman-temanmu. Rayakan itu kala bertemu dengan dosen. Rayakan itu kala bertemu dengan alumni.
Hadirkan kasih persaudaraan. Hadirkan kasih yang mengikat kita. Hadirkan kasih yang mendorong kita untuk maju. Bagaimana kita melihat alumni kita mendongkrak kita di perkuliahan. Dek, udah semester berapa? Semester 7 bang. Cepatlah tamat. Ini ada lowongan ini. Itu alumni yang baik. Itu yang membedakan kita dengan fakultas universitas yang ada di Jawa dibanding di Sumatera. Di Jawa itu kalau dia alumni bekerja di perusahaan, dia panggil adik-adiknya supaya kerja magang di perusahaan itu. Supaya alumninya tersebar di seluruh penjuru dunia. Dia motivasi adik-adiknya supaya ayo teknik sipil UHN, mari di sini, lamarkan, main. Kita semua pegang semua BUMN, ASN, apalagi kontraktor. Kita pegang semua. Kenapa tidak? Tetapi yang di Sumatera biasanya datang alumninya, adik-adiknya. Gimana lah dek, aku aja pun nggak beres di sini. Berdoalah. Ya, katanya. Pulang dulu kau. Tahun depan baru datang sini lagi. Hancurlah. Kasih persaudaraan kita hanya sebatas kata, tidak tindakan nyata. Anak saya sekarang Fakultas Teknik Fisika UGM. Dia baru pulang dari Yogyakarta. Baru semester 7 sudah dipanggil kerja di Jakarta oleh alumni UGM. Sini kau dek magang Januari ya. Saya bilang oke lah, kau sudah tinggal tugas akhir dan skripsi, ambil kesempatan itu. Minimal menolong saya kan. Karena dia mulai semester 1 sampai tamat, dia tidak pernah saya kuliahkan. Karena dia cari beasiswa sendiri. Ini memelihara kasih persaudaraan. Dari mana dia dapat link itu? Dari alumni. Dari mana dia dapat kesempatan itu? Dari alumni. Kasih persaudaraan itu tidak memandang agama, tetapi memandang dari mana alumninya. Bangunlah, peliharalah kasih persaudaraan itu. Jangan hanya di Natal ini, tapi lanjutkan kala engkau sudah alumni 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun yang lalu. Itu makanya perlu tracer study, melacak di mana semua prodi-prodi teknik sipil UHN ini berada sekarang. Lalu dikumpulkan mereka, memerhatikan kampus ini dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang studi ini. Ini kasih persaudaraan. Sehingga jika begitu terjadi, tahun depan ini nggak kosong lagi ini kursi ini. Alumni akan banyak di sini duduk karena kita terikat dengan mereka secara emosional dan batin. Penting kita renungkan pada malam Natal ini, sehingga saya tertarik membahas ini. Bagaimana kita membangun kasih persaudaraan ini? Memang ada tantangan kita ketika kita mau membangun kasih persaudaraan. Ada hambatan. Hambatan itu apa? Ketika kita ingin mau bersatu memelihara kasih secara kontinu, terkadang terbentur karena mata kuliah yang berbeda. Dek, ayo kita kumpul ngopi-ngopi dulu di warung kopi jalan apa namanya ini, jalan Muhammad Yamin ya. Bang, aku kuliah bang. Jam berapa keluar? Jam 4. Nanti oke, jam 5. Bang, aku nanti mau ke rumah teman bang. Aduh, gak jadi-jadi memelihara kasih ini. Pasti adalah sekretariat Fakultas Teknik Sipil ya di kampus. Jika tidak ada ya cari aja sekretariat bersama di luar sana. Gabung-gabung aja mengontrak rumah menjadi sekretariat bersama. Disitulah kita mau memelihara kasih. Kalau tidak ada prasarana, bagaimana kita membangun kasih ini? Nonsen itu. Kalau saya mau bicara di GMKI, saya katakan itu. Setiap komisariat bangunlah sebuah tempat berteduh. Disitulah GMKI boleh saling menguatkan, saling
memelihara kasih persaudaraan, saling memberi ide-ide pemikiran. Saya mungkin sudah percaya kalian punya sekretariat bersama itu, sehingga para alumni datang ke sana memberi pemikiran-pemikiran, atau diundang alumni itu memberikan ceramah-ceramah. Itu memelihara kasih persaudaraan. Dibuka forum-forum ilmiah berbicara peluang teknik sipil dalam rangka memasuki era digital. Peluang teknik sipil dalam rangka pemilu kada, pilpres. Minimal membuat baliho-baliho itu kan. Atau jembatan-jembatan lah ketika datang capres-capres. Dipakai semua teknik sipil dari UHN untuk membangun jalan-jalan yang gini-gini itu kan. Nah, dipanggil kalian. Itu kan bagus. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, terjadi hambatan-hambatan karena mungkin perbedaan soal mata kuliah. Atau mungkin sumber daya kita tidak mumpuni, akses kita kepada alumni kita tidak ada. Maka bolehlah dipakai para administrasi atau para dosen untuk melacak di mana semua mereka, sehingga kita jalin lalu mengundang mereka membuat dalam forum-forum ilmiah atau kuliah-kuliah umum yang membangun rasa tali persaudaraan kita. Berapa menit ini? Ini sudah 20 menit. Saya pikir nanti kalian banyak lagi perayaannya ya. Saya pikir saya cukup kalau sampai di sini, karena walau masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi biarlah Roh Kudus melalui kekuatan bayi Yesus yang lahir di Bethlehem memampukan kita melanjutkan memelihara kasih dan persaudaraan. Memelihara kasih persaudaraan, saya katakan tadi, itu perlu keseriusan dan kontinu. Perlu komitmen, perlu mutu-mutu dari persaudaraan itu. Jangan hanya ngumpul-ngumpul, tetapi yang bayar satu orang, itu toksik. Tetapi ngumpul-ngumpul itu harus menolong orang, supaya jangan takut orang. Ya ngumpul-ngumpul yuk, aku nanti yang bayar, malas. Itu membuat kasih persaudaraan terputus. Tetapi ketika bertemu, saling menanggung beban, sehingga kita rindu bertemu. Kiranya perayaan Natal kita ini memotivasi kita terus memelihara secara aktif kasih yang aktif, membangun kasih persaudaraan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk memelihara kasih dan persaudaraan. Kasih persaudaraan itu dimulai dari lahirnya Yesus di Bethlehem. Kasih yang terputus kepada Allah Bapa karena dosa kami, Dia persatukan kembali dengan hadirnya menjadi manusia. Manusia Yesus membangun kasih yang baru, sehingga kami dibentuk menjadi manusia baru. Persekutuan kami malam ini hendak menjamin sebuah persekutuan yang baru yang akan mengikat kasih persaudaraan baik antara mahasiswa Fakultas Teknik Sipil yang sedang studi saat ini dengan para kakanda yang sudah alumni, dengan para dosen, staf akademika, sivitas akademika, dan orang-orang yang pemerhatikan, bahkan kepada orang tua kami. Kami menjalin kasih persaudaraan itu karena dengan menjalin kasih persaudaraan itu akan banyak dampak, efek yang akan kami dapatkan. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.